perubahan hanya bisa dimenangkan oleh mereka yang memiliki hati yang tulus dan jujur. Karena saya tidak percaya rekayasa manusia. Maaf Abang Da. Saya itu sering melihat saja hal yang sederhana. Sebesar jarum saja saya lihat. Kalau bermasalah tapi dia substansi, ini bubar. Dan sering terjadi. Karena Pak Anies sudah mengatakan sudah dibuka gerbang perubahan, maka segera lakukan evaluasi. Jadi, apakah Anies Caimin ini adalah produk partai politik atau produk kepentingan mereka yang berjuang di jalan perubahan yang sudah memakan korban begitu banyak? Kalau langkah-langkah ini tidak segera dilakukan, saya pastikan lemah. Tidak representasi mewakili gerakan perubahan. Segera dalam waktu dekat. Ya, ini juga imbauan ya bagi orang-orang dekat dengan Anies, dengan Imin. Saya bicara dengan posisi kritikus. Iya, I know. Karena banyak juga mengatakan, Sal, Anda ini tidak mengkritik Pak Anies sama Caimin, sama kelompok Caimin. Saya juga harus mengkritik dengan cara saya. Iya, artinya tolong kalau ada orang di sekitar Caimin, terutama Anies ya, yang berlaku elitis, seolah-olah Anda pemegang saham terbesar, ya karena Anda mungkin deploy much money mungkin. Atau mungkin Anda berasal dari partai politik pendukung, tolonglah. Anies itu bukan lagi milik partai politik, apalagi milik Anda. Iya, tapi milik rakyat Indonesia, karena rakyat yang akan menentukan nasib dia selanjutnya. Ini juga begini, saya ini kan sering, karena memang bolehlah kita beda politik, tapi kawan-kawan di kubu Prabowo maupun di kubu Pak Ganjar itu ada sahabat-sahabat kita. Iya. Mereka juga sering mengeluh. Di Prabowo lebih parah lagi karena pendekatannya politik komando. Ya. Jadi kalau orang masih itu kan ada dan stratifikasinya kelihatan. Ada pintu 1, pintu 2. Ring-ringnya kelihatan. Nah, orang mau telepon Pak Prabowo itu takut. Ibarat salah pencet bisa meledak itu handphone kan, rudal meledak. Karena politik komando. Di Pak Ganjar ini saya lihat, saya harus jujur mengatakan orang yang sangat terbuka. Pak Ganjar itu tidak punya tim 5, tim 4. Karena dia punya pengalaman di kantor gubernur, terus ada tarik-tarik 2-3 orang yang punya hubungan dengan pengusaha, itu nggak ada. Kan banyak masuk ke saya. Inisial AR, inisial ini. Saya tahu semua orang-orang ini, Pak. Cuma kelebihan Pak Ganjar itu kemudian mengoreksi diri dan melebur. Hasilnya itu. Kenapa Bang Julvan bisa serang Pak Surya Paloh? Kan tadi pertanyaan Abang tadi kan yang pesimis terhadap pasangan Amin ini mendaftar. Karena Bang Julvan itu merasa nyaman. Diperlakukan egaliter di kubu Pak Ganjar. Dan kemarin saya dapat di WA. Banyak sekali. Nanti saya tunjukin buat Abang. I know. Dari kubu sahabat Pak Eros Jarot, Ibu Megawati bahkan menyediakan forum. Jadi kalau mau kita tokoh-tokoh perubahan itu diajak berdialog, ya kan? Nah ini harus dibaca. Lawan membaca. Gap-gap di dalam elit dan rakyat dan massa itu bisa jadi pintu masuk. Nah ini perlu dikunci.
yang kita sudah bicara di sini. Iya. Satu kata, hati-hati Islam. Iya. Ini kata dari langit. Harus buka hati, buka jiwa, tidak punya kepentingan apapun. Minimal mereka belajar antara RH dan Faisal. Kita mau bicara aja. Bicara dalam pengertian ilmu pengetahuan. Jangan sampai nanti Anies ya menganggap bahwa dia cukup berterima kasih dengan Surya Paloh aja. Ya, sih salah satu. Tapi Pak Surya kan baik. Pak Surya kan orangnya kan berakyat. Jadi seolah-olah hanya atas Surya Paloh dan orang-orang yang barangkali menyumbangkan uang untuk Pak Surya Paloh saya lihat kemarin itu bagus. Bisa jalan kaki dengan rakyat kan. Bisa sama-sama makan di pinggir jalan dengan rakyat. Cuma kan kembali ke Julvan Lindan. Kenapa Bang Julvan menyerang Pak Surya Paloh? Karena ruang egaliter itu diberikan oleh Pak Ganjar. Saya harus bicara objektif. Iya. Kedua, banyak kawan-kawan ini kan juga ingin konstruksi gerakan perubahan itu seperti apa. Nah, diperlukan forum-forum kajian sebagai daya tarik untuk memperkuat pasangan Amin ini. Harus tradisi ilmu itu dibangun sehingga orang datang ke pasangan Amin ini bukan karena kaos, bukan karena logistik, bukan karena ini, tapi dia karena mau ingin memperjuangkan satu cita-cita besar. Oke, boleh deh nggak kita ngomong keras sama Anies di sini? Misalnya boleh, begini. Saya kritikus. Iya kan? Misalnya gini. Nis, misalnya saya panggil Nis kan satu angkatan kan. Satu angkatan, Nis, umur lah. antum ente itu belum presiden, ya kan? Jadi jangan elitis. Jangan elitis. Jangan membangun birokrasi yang nggak karu-karuan. Ya, jangan biarkan orang menjauhkan ente dari rakyat. Jangan ya ada kan? tim kecil ini, tim itu. Ya, jangan sampai gitu. Jangan ada yang merasa mewakili kan? Ya, karena jelas antum butuh suara rakyat. Ya. Jadi tidak hanya uang dari konglomerat. Jadi ente butuh suara rakyat, tidak hanya uang dari konglomerat. Ya kan? Ini kelebihan RH di sini. Soalnya kalau ente berpikir begitu berat. Saya kira memang demokrasi yang bagus itu mengkritik. Oh, iya dong. Sehingga karena ini kan produk publik, bukan produk di ruang yang tersembunyi kan. Kalau dia produk dan kita tahu kan hasilnya bahwa kalau kita mengkritik, kalau dia tidak cukup demokratis, maka dia akan menganggap kita musuh. Kalau dia menganggap kita musuh, ya misalnya gini, kalau dia tidak demokratis, kalau dia menganggap kita musuh, itu kelihatan kualitasnya. Anda tidak siap untuk jadi pemimpin. Betul. Karena dikritik sedikit terganggu. Baperan seperti yang kubu yang pernah lari itu kan. Iya gitu. Jadi santai ya kan. Jadi saya izinkan membangun satu narasi yang mungkin mewakili perasaan banyak orang ya, karena Bang RH ini kan, Bang Refli Harun ini saya tahu betul berjam-jam dalam setiap hari mencoba mengedukasi publik dalam pilihan yang ideal itu adalah pilihan gerakan perubahan. Dan kebetulan dalam hubungan negara membutuhkan pemimpin, maka ada Anies dengan Caimin. Ini kan bagian juga dari kampanye pendidikan politik yang terus-menerus dibangun oleh Refli Harun Channel kan. Hanya begini juga Abang. Tidak ada organisasi manapun yang kuat tanpa membangun budaya diskusi yang substansial. Jadi podcast itu bagian dari pemantik. Mendorong rangsang orang untuk berpikir yang lebih jauh, inovasi dan kreasi. Sehingga kritikan Abang misal kepada Pak Anies tadi, kalau dalam tata kelola konsolidasi politik yang bagus ditangkap oleh tim perumusnya, kemudian membuka forum-forum diskusi. Bagaimana kita desain dan memastikan calon pemimpin nasional bukan adalah calon yang hanya berputar-putar segelintir orang yang menentukan jadwal, menentukan semua jaringan di sekitarnya. Tapi dia benar-benar produk yang terhubung secara natural dengan bahkan sudah berlaku seperti presiden sungguhan. belum seperti itu. Padahal belum terpilih kan. Kalau saya sekarang, ya kan, masih panggil beliau nih Nis. Kenapa? Satu angkatan Abang kan. Pertama satu angkatan. Kedua dia belum presiden. Saya belum punya kewajiban moral untuk mengatakan dia Pak Presiden. Jadi kalau seandainya dia nanti terpilih sebagai presiden, saya panggil dia Pak Presiden. Sama seperti ketika dia gubernur, saya panggil Pak Gub. Sekarang nggak mungkin saya panggil Pak Gub.
Atau saya panggil masih berproses di sana. Iya, atau nggak mungkin saya panggil Pak Capres ya kan? Iya. Karena Capres itu bukan predikat yang permanen sifatnya. Nanti yang sudah permanen, nah kita baru panggil Pak Capres gitu. Tapi malam ini saya bahagia karena saya terharu. Saya senang karena mendapat teman diskusi yang merdeka. Karena saya itu mau bicara gimana saya takut, Bang. Banyak di Twitter saya itu kan juga suara yang datang dari kubu Megawati, kubu Jokowi. Soal jangan hanya kritik kita, kritik juga Pak Anies. Itu kan berat untuk saya. Iya. Mencari forum yang bisa bicara objektif. Iya. Menurut saya perubahan hanya bisa dimenangkan oleh mereka yang memiliki hati yang tulus dan jujur. Karena saya tidak percaya rekayasa manusia. Maaf Abang Da. Saya tuh sering melihat saja hal yang sederhana. Sebesar jarum saja saya lihat. Kalau bermasalah tapi dia substansi, ini bubar. Dan sering terjadi. Nah, karena kita menggunakan pendekatan salawat, nilai-nilai keislaman, maka kita membuang semua pendekatan bajingan politik, penyusupan politik atas dasar kedekatan teman, kedekatan emosional, itu semua dibuang. Ya. Saya sering mendiri di organisasi saya. Kalau saya orang mau ketemu saya, jangan coba-coba. Kamu tidak beritahu saya, marah besar saya, bisa ribut besar saya, bisa hubungan itu putus di tengah jalan. Karena orang itu pasti datang ke saya, itu memperkuat saya. Mungkin dia mau menyampaikan ada hajat, mungkin dia mau memberi dukungan dan lain-lain. Tapi kalau di lingkaran teman-teman saya itu mulai bertingkah mewakili saya gunting-gunting, saya tinggalkan. Musibah. Karena kalau saya pertahankan, satu waktu saya diberi amanah masuk memimpin satu organisasi yang lebih besar, nanti kelompok-kelompok ini bisa menjadi pintu masuk bagi kepentingan konsolidasi oligarki dan pada akhirnya mengecewakan kepentingan orang banyak. Nah, di Pak Anies ini saya lihat tidak. Karena saya lihat Presiden PKS kan religius. Dia jalan kaki kan. Abu Bakar juga jalan kaki sama dengan rakyat. Surya Paloh juga jalan kaki berkilo-kilo kemarin ke KPU. Pak Anies juga saya lihat kan di lingkaran dia juga kan jalan kaki juga. Walaupun mereka di atas mobil, menurut penglihatan saya itu jalan kaki. Jalan kaki, karena jalan mobil kaki. Itu pelan sekali kan. Nah, nanti plat nomornya ada masalah itu kan kecolongan juga kan. Kita hal-hal kecil seperti itu. Nah, ini kritik saya terhadap tim Amin. Karena Pak Anies sudah mengatakan sudah dibuka gerbang perubahan, maka segera lakukan evaluasi. Jadi, apakah Anies Caimin ini adalah produk partai politik atau produk kepentingan mereka yang berjuang di jalan perubahan yang sudah memakan korban begitu banyak. Itu ada perubahan bukan baru perjuangan gerakan perubahan bukan baru 1 tahun. Saya koreksi Pak Surya Paloh mengumumkan Anies baru 1 tahun, tapi perjuangan gerakan perubahan ini sudah puluhan tahun dan menimbulkan luka di masyarakat, pembunuhan, penindasan. Maka segera ketiga partai itu mengundang tokoh-tokoh perubahan, bikin pertemuan, dan merumuskan sesuatu jalan yang terbaik bagi kepentingan seluruh rakyat yang menghendaki perubahan. Kalau langkah-langkah ini tidak segera dilakukan, saya pastikan lemah. Tidak representasi mewakili gerakan perubahan. Segera dalam waktu dekat. Karena pesan ini kan kita sudah sampaikan. Perubahan harus dibangun dengan politik kesetaraan, politik jujur, bicara apa adanya, sehingga pola konsolidasinya berkah. Sedikit saja ada maksud-maksud yang membedakan karena jaket partai, jaket ormas, jaket jabatan, berhenti. Ini bukan perubahan. Saya tidak mau masuk di wilayah yang nanti membahayakan dan mengecewakan banyak orang. Kita ikut berdosa. Peluang bahasa yang bagus disampaikan oleh Pak Anies. Kita telah membuka pintu gerbang perubahan. Pintunya baru dibuka. Segera panggil semua yang memiliki partisipasi dalam gerakan perubahan ini. Rumuskan apa yang menjadi keinginan rakyat. Bukan keinginan partai politik.